Bapak Ibu begitu? Halo? Bapak Ibu kalau bertemu, bertegur sapa, mengucapkan salam, Bapak Ibu lebih dulu mengucapkan salam atau menunggu menjawab salam? Karena saya kan lebih tua, saya kan senior, saya kan lebih banyak makan apa? Garam. Itu makanya naik tensi kau kan? Tidak begitu. Ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Tasawuf mengajarkan akhlak. Siapa yang memulai kebaikan lebih dahulu, dia lebih mulia. Bisa begitu? Itu hablum minan nas, amal soleh non material, tapi tak semua orang sanggup melaksanakannya. Apakah Bapak Ibu bisa dan suka tersenyum kalau bertemu dengan kawan? Suka? Coba senyum dulu semua. Itu ketawa, bukan senyum. Senyuman itu sedekah. Sedekah yang tanpa materi saja kalau kita bayar. Pak Ustaz, saya punya teman jamaah AKBP polisi. Anaknya ketika itu mayor, payah dari tersenyum. Kami mau bawakan dia ke Polda, karena minta tolong supaya ikut sekolah, nanti bisa jadi jenderal. Saya bilang, muka kau payah kali senyum. Coba kau senyum dulu. Persis di halaman parkir Mapolda Sumatera Utara itu dia tersenyum. Kami menghadap Pak Gubernur Seno. Sampai hari ini anak ini sudah kongres senyum. Kenapa? Rupanya mesti dilatih juga. Memberikan senyum itu tidak mudah. Ini baru hablum minan nas yang bernilai amal soleh. Apakah Bapak Ibu kalau memiliki sesuatu suka berbagi? Suka berbagi? Suka berbagi? Suka kalau kepada anak, kalau kepada cucu. Ibu pulang dari pengajian bawa bingkisan berkah, cucu datang mengejar, rencana ini mau kita makan, tapi cucu datang dan minta kasih. Kalau yang minta suami, apalagi yang mau minta tetangga. Saya kasih contoh lagi. Ibu, bapak pulang dari tempat sesuatu, ngaji dan sebagainya, ke rumah, lihat cucu sedang nyuruh di bawah meja sambil nangis terus dia. Kita tanya, kenapa makin nangis? Ibu ikut nyuruh juga? Ikut. Tapi kalau misalnya ibu pulang dari pengajian, bapak bilang jatuh dari pulpen posisi situ, jawaban itu, mau ibu nyuruh? Mau? Enggak, ternyata. Kenapa? Berbuat amal soleh itu adalah sebenarnya buah daripada iman dan ibadah kalau dia punya rasa cinta. Kalau dia punya rasa cinta, maka marilah kita mulai malam ini setiap melaksanakan amal ibadah ada nilai amal soleh karena cinta. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita melakukan amal soleh, terutama yang bersifat material, saya buat perbandingan. Bapak Ibu kita yang sholat maghrib berjamaah tadi, kan ada percepatan penambahan nilai, betul? Ini bahasa saya mulai dipahami ya. Percepatan penambahan nilai. Kalau sholat sendiri di rumah bisa nilainya standar 10. Kalau sholat berjamaah
27. Lalu bersilaturahim, tambah pahalanya. Lalu di awal waktu, tambah nilainya. Lalu di masjid, tambah nilainya. Lalu bersilaturahim dan berinfak bersedekah, tambah nilainya. Oke, malam ini kita selesai ba'da Isya, nilai yang kita dapat. Kalau itu tercatat dalam tabungan ibadah, bertambahkan dia terus. Bertambah. Ini tabung amal ibadah kita pulang di sana. Bertambah dia. Umpamanya tadi sholat, bertambah terus. Dari mana tambahnya? Tambah atau tetap? Apa payah bahasa kuliah? Tambah, tetap atau berkurang? Bisa berkurang? Bisa. Kami tadi malam selesai maghrib dengan ceramah, Ustadznya Buya Nurdin, kawan aku sengaja datang untuk dengar ceramah, tapi macam yang tak kenal dia sama aku. Nyesal pula, sombongnya. Amal ibadah tadi bertambah atau berkurang? Kok bisa? Yang menggerogoti siapa? Sifat kita sendiri. Maukah Bapak Ibu, ketika nanti kita sudah tidak ada, tapi waktu masih ada, pertambahan amal ibadah kita tetap ada dan melejit? Mau? Mau? Amal ibadah apa itu? Yang bermanfaat kepada orang lain. Coba kita bermatematika. Si A meninggal dunia, sholatnya cukup-cukupan, baca Qurannya cukup-cukupan, zikirnya cukup-cukupan, salawatnya cukup-cukupan, tapi dia berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf. Dunia ini masih lama kiamat. Dia meninggal, kini di alam barzah. Nilai amal solehnya itu ngalir terus apa tidak? Ngalir terus. Yakin? Itulah Pak Ustaz yang disebut dengan amal jariyah. Sekarang dimodernkan dengan legasi. Legasi. Sesuatu yang kita ciptakan, yang kita buat bermanfaat kepada orang lain. Karena itu bisa membuat orang tertolong, membuat orang senang, membuat orang bahagia. Dalam kajian fikih Bapak Ibu para ulama, ini disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah. Terlanjur Bapak Ibu, kalau kita mendengar fardu kifayah, terus yang terbayang orang meninggal. Mau kemana Bapak? Saya baru mendengar ceramah Buya Nurdin, jadi rencana saya mau keluar kota, mau membuat fardu kifayah. Nah, siapa meninggal? Padahal Bapak Ibu, fardu kifayah itu ialah kewajiban bersama untuk orang banyak, tapi kalau tidak mampu semua orang, sebagai orang mewakili itu cukup. Saya tanya dulu, Bapak Ibu, orang sakit perlu berobat atau tidak? Perlu? Maka kalau begitu, membuat pabrik farmasi itu fardu kifayah atau fardu ain? Fardu kifayah. Karena kebutuhan orang banyak, tapi tak semua orang bisa. Orang sakit perlu ke rumah sakit, maka membangun rumah sakit ialah fardu kifayah. Mana rumah sakit yang representatif di Medan? Siloam, Murni Teguh, Raya Prima, yang punya uang di sana ada satu yang jalan sepanjang. Betapa besarnya nilai amal soleh yang membuat itu karena bermanfaat
yang sifatnya non material, bisa tegur sapa, lalu bisa dengan tenaga, bisa dengan benda, dan bisa dengan kebijakan. Ulangi, bisa dengan tegur sapa. Bu, apa kabar? Assalamualaikum. Diteruskan doaku. Padahal lama udah lupa. Nilai, yes. Lalu tenaga, kita ingat-ingat dulu, Prof. di kampung dulu. Kalau ada tetangga yang mau melaksanakan hajatan, pesta, pastelan, itu tetangga Jumat sore sudah datang. Betul? Masih ada gitu sekarang, Pak? Bawa pisau. Ngapain? Apa namanya, Bu? Apa namanya? Rewan. Itu orang sore. Suaminya juga karena dia juga Sabtu dan akan libur pada kepala tukang, dia sumbangkan tenaga bikin tapak 2 hari. Itu amal soleh yang bersifat tenaga. Ada mungkin non material, perhatian tenaga, ada juga berbentuk material, barang berharga, tapi ada kebijakan sebagai amal soleh. Saya ketika menjadi anggota DPRD di Medan, senior saya, Bang Kasim Siu,